Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Akuntansi Sektor Publik kelas 2A akan menjelaskan materi tentang pajak air permukaan dan pajak air dan tanah. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan kami dari kelompok PBB, Pajak Bumi dan Bangunan, yang beranggotakan 3 orang, dengan saya sendiri Arin, dan kedua teman saya, Rizka Sapitri dan Patmawati. Oke, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu pajak air permukaan. Apa sih pajak air permukaan? Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan sendiri itu adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Lanjut ke objek pajak. Objek pajak air permukaan adalah pengambilan atau pemanfaatan air permukaan dikecualikan dari objek pajak air permukaan adalah A. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan. B. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Lanjut ke sumber pajak dan wajib pajak. Pada pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan subjek pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Sedangkan untuk wajib pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak atau biasa kita singkat dengan DPP. Dasar pengenaan pajak air permukaan yang tertuang dalam pasal 1 ayat 9 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 54 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak, pengambilan, dan pemanfaatan air permukaan di Provinsi Kalimantan Barat adalah nilai rupiah uang digunakan sebagai salah satu faktor untuk menghitung besarnya pokok PAP. Bobot adalah salah satu faktor yang dinyatakan dalam bentuk angka yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan nilai perolehan air untuk menghitung pokok pajak dengan mempertimbangkan kemampuan atau daya pikul wajib pajak, volume air yang diambil atau dimanfaatkan, atau pengaruh terhadap lingkungan sebagai akibat pengambilan dan pemanfaatan air. Pengertian pemanfaatan air permukaan adalah setiap kegiatan pengambilan air yang dimanfaatkan untuk aktivitas usaha atau produk. Nilai perolehan air sebagai dasar pengenaan pajak adalah penggunaan air untuk bidang kegiatan usaha yang meliputi 1. Pertambangan non-minyak bumi dan non-migas alam, 2. Perkebunan, 3. Perikanan, 4. Peternakan industri pengolahan, 5. Perhotelan, penginapan, pemondokan, rumah perawat komersial, dan sejenisnya. 6. Pencucian kendaraan, dok atau galang kapal, 7. Sarana rekreasi, 8. PDAM, 9. Rumah potong hewan, 10. Rumah sakit, 11. Penggunaan perairan dan sungai, 12. Kelistrikan. Selanjutnya, tarif pajak. Tarif pajak air permukaan ditetapkan sebesar 10%.
Besarnya pajak akhir permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Selanjutnya, masa pajak. Masa pajak pengambilan dan pemanfaatan air di permukaan adalah jangka waktu yang lamanya 1 bulan kalender. Baiklah, yang selanjutnya perhitungan pajak air permukaan. Perhitungan pajak air permukaan didasarkan pada tarif yang ditetapkan, nilai perolehan air, serta volume air yang digunakan dalam satu periode pajak. Dengan tarif sebesar 10%, pajak yang harus dibayarkan akan tergantung pada jumlah air yang diambil dan nilai perolehan air yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Contoh perhitungan pajak air permukaan sebagai contoh yaitu tarif dikali nilai perolehan air atau NPA dikali volume air yang dihitung. Nilai perolehan air NPA semisal sebesar 1000 per meter kubik. Tarif pajak 10%, volume air yang diambil sebesar 5 juta meter kubik per bulan. Pajak terutang, tarif dikali NPA dikali volume air yang diambil, maka pajak yang terutang adalah 10% dikali 1100 dikali 5 juta meter kubik, hasilnya sama dengan 500 juta ribu rupiah. Penerapan pajak ini bertujuan untuk mendorong efisiensi dalam penggunaan sumber daya air serta memastikan adanya kontribusi dari penggunaan air untuk pembangunan daerah. Dengan memahami perhitungan ini, wajib pajak dapat mengelola pemanfaatan air secara lebih optimal dan sesuai regulasi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas pajak air dan tanah. Di sini ada definisi pajak air dan tanah. Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan kepada pengguna air yang diambil dari bawah tanah. Pajak ini bertujuan untuk mengontrol penggunaan sumber daya air tanah agar lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pajak air tanah atau PAT dikenakan atas pemanfaatan air yang berasal dari dalam tanah dan digunakan untuk berbagai keperluan, terutama industri dan usaha komersial. Penggunaan pajak ini bertujuan untuk mengendalikan eksploitasi sumber daya air tanah agar tetap berkelanjutan dan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem. Sumber hukum utama PAT adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan besaran tarif PAT melalui peraturan daerah, tetapi tidak boleh melebihi batas yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, aturan dan dasar hukum. Pajak air tanah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD yang dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (HKPD). Regulasi tersebut mengatur bahwa pajak ini masuk dalam kategori pajak daerah dan dikelola oleh masing-masing pemerintah daerah, sehingga setiap daerah memiliki aturan yang berbeda mengenai PAT. Mulai dari tarif dan proses pembayaran pajaknya ditentukan oleh peraturan daerah. Namun, pemerintah daerah hanya dapat menentukan besar tarif PAT tidak melebihi batas maksimal yang ditetapkan pemerintah pusat dalam Undang-Undang PDRD, STDTD, Undang-Undang HKPD.
Tarif pajak air dan tanah di Indonesia. Tarif PAT bervariasi di setiap daerah, biasanya berkisar antara 10% hingga 20% dari harga dasar air. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang 1 2022 bahwa tarif PAT ditetapkan paling tinggi 20%. Kemudian masing-masing pemerintah daerah akan menetapkan besar tarifnya melalui peraturan daerah. Tarif ini disesuaikan dengan kebutuhan air di daerah dan tujuan pemakaiannya, misalnya untuk keperluan industri atau domestik. Adapun faktor yang mempengaruhi tarif pajak antara lain yaitu jenis penggunaan air seperti industri, rumah tangga, pertanian, dan lain-lain. Lokasi sumber air dan tingkat ketersediaan air di daerah tersebut. Volume air yang diambil serta dampaknya terhadap lingkungan. Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Air tanah yang dimaksud adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Penggunaan air dan tanah yang tidak dikenakan pajak. Dalam Pasal 65 Ayat 2 Undang-Undang 1 Tahun 2022 disebutkan, pengambilan air tanah yang dikecualikan dari objek PAT apabila digunakan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian rakyat, perikanan rakyat, peternakan rakyat, keperluan keagamaan, kegiatan lain yang diatur dengan Perda. Oke, baik. Selanjutnya tarif dan dasar pengenaan air tanah. Tarif pajak air tanah berdasarkan UU HKPD diatur paling tinggi 20%. Tarif yang berlaku ditentukan berdasarkan peraturan daerah. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah diperoleh dari hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah. Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah. Oke, selanjutnya bobot air tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut. Yang pertama, jenis sumber air. Yang kedua, lokasi sumber air. Yang ketiga, tujuan pengambilan atau pemanfaatan air. Yang keempat, volume air yang diambil atau dimanfaatkan, kualitas air. Yang kelima, tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air. Penetapan nilai perolehan air tanah diatur dengan peraturan gubernur dengan berpedoman pada peraturan Menteri ESDM. Oke, selanjutnya cara menghitung pajak air dan tanah. Pajak air tanah dihitung berdasarkan volume air yang digunakan, tarif pajak yang berlaku di daerah, dan harga dasar air. Berikut rumus sederhana untuk menghitung pajak air tanah, yaitu tarif pajak dikali volume air dikali harga dasar air. Contoh perhitungannya, jika Anda menggunakan 500 meter air tanah, tarif pajak di daerah Anda 20% dan harga dasar air Rp3.000 per meter. Maka pajak yang harus dibayar yaitu sebesar Rp300.000. Oke, yang selanjutnya saksi atas pelanggaran pajak air tanah. Jika WP memperlambat membayar atau tidak membayar pajak air tanah, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah, serta peraturan daerah yang berlaku berupa sanksi administratif berupa bunga, sanksi administratif berupa denda, sanksi administratif kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, dan sanksi administratif yang tercantum dalam SKP tersebut akan menjadi utang pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak. Baiklah, kesimpulan dari materi ini,
Pajak air permukaan dan pajak air tanah adalah pajak daerah atas pemanfaatan sumber daya air untuk kepentingan usaha dan industri, dengan tujuan mengontrol penggunaan air secara bertanggung jawab serta meningkatkan pendapatan daerah. Tarif pajak air permukaan ditetapkan 10%, sementara pajak air tanah maksimal 20%. Tergantung peraturan daerah, penggunaan untuk rumah tangga, pertanian masyarakat, dan keagamaan dikecualikan dari pajak. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda atau bunga. Dengan pajak ini, pemanfaatan air diharapkan lebih bijak, berkelanjutan, dan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Baiklah, itu dia penjelasan tentang pajak air permukaan dan pajak air tanah. Kami dari kelompok PBB pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.